Anda kembali di Kabar Pagi, pemirsa. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 yang mensyaratkan pencairan jaminan hari tua di usia 56 tahun menuai kontroversi. Ratusan buruh di Jakarta, Makassar, Cirebon, dan sejumlah daerah lainnya menggelar aksi protes ataupun unjuk rasa. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta. Demonstran menilai peraturan Menaker dikeluarkan secara tiba-tiba, sepihak, dan tidak sesuai dengan kepentingan buruh. Saya minta kalian semua untuk tetap berada dalam satu komando. Selain di kantor Kementerian Tenaga Kerja, demonstrasi dilakukan di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan Jakarta. Jangan rakyat turun ke jalan menyampaikan inspirasi sesuai amanah undang-undang. Sementara di Makassar, puluhan buruh dari berbagai aliansi berunjuk rasa di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Para buruh mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Kaum buruh merasa dirugikan, terlebih pada pekerja yang terkena PHK dalam situasi pandemi saat ini. Sementara di Gorontalo dan Cirebon, para buruh yang menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 juga menuntut Menteri Ketenagakerjaan segera dicopot karena kebijakannya yang kerap tidak berpihak pada buruh. Kebijakan itu terus mengebiri kaum buruh dan pekerja. Aksi hari ini dengan Para buruh menegaskan jika tuntutan mereka tidak diindahkan, maka kaum buruh akan turun ke jalan lagi dengan massa yang lebih besar. Pemirsa, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker RI Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa keputusan yang tertuang dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang jaminan hari tua. Ia mengklaim aturan itu telah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo. Itu Permenaker 19 tahun 2015 sebenarnya masih berlaku sampai dengan bulan Mei, ya. Jadi tidak benar kalau saat ini hari ini pencairan JHT itu berlaku dengan mengikuti Permenaker 2 2022, enggak. Kalau hari ini masih berlaku sampai dengan awal Mei, sampai dengan 3 Mei karena ada waktu 3 bulan, ya. Jadi itu yang dijelaskan oleh Bu Menteri. Dan dengan demikian artinya kalau misalnya ya KSPI tadi menyampaikan minta dicabut, hari ini juga dicabut, itu memang berat, ya. Karena dalam Permenaker 2 dikatakan ada waktu 3 bulan. Ya, jadi artinya Bu Menteri tadi sikapnya masih menampung, menerima, mencatat apa yang menjadi aspirasi atau keinginan teman-teman KSPI. Harus kita ketahui terbitnya suatu peraturan menteri, mau menteri apa aja ya, nggak cuma Menteri Tenaga Kerja, itu harus melalui proses harmonisasi yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM, tempatnya Pak Yasona. Nah, setelah udah diharmonisasi, artinya diharmoniskan dengan kementerian lain, jangan sampai overlap dan sebagainya, itu harus mendapat izin dari Sekretariat Kabinet. Boleh nggak seorang menteri menerbitkan suatu regulasi? Nah, izin boleh apa enggak itu kan bukan sekedar boleh apa enggak, pasti dilihat kan hierarkinya, menyimpang apa enggak. Kalaupun misalnya harus ada diskresi, pasti Bu Menteri pasti ditanya, kenapa nih harus diskresi? Situasi darurat apa nih harus diskresi? Ini enggak, semua tahapan udah kita ikuti. Dan ya akhirnya terbit itu berarti ada izin.